Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal membahas satu topik yang menurut aku sangat-sangat relate dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Topik ini tuh sebenarnya jarang banget dibahas, tapi sering juga dialami oleh banyak banget orang. Pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba ingin menjauh dari semua orang, nggak pengen ketemu siapa-siapa, nonaktifin centang biru di WA, males juga buka chat, nggak ingin keluar kamar, bahkan kegiatan yang biasanya bikin kita semangat sekalipun, jadi nggak menarik lagi. Ya rasanya kayak pengen ngilang aja gitu dari permukaan. Nah kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu, kamu nggak sendirian kok. Kondisi itu biasa disebut dengan isolasi diri, di mana ketika seseorang secara sadar atau nggak sadar menjauhkan dirinya dari orang lain maupun lingkungan sosialnya. Mungkin awalnya kita cuma merasa butuh waktu sendiri, tapi lama-lama kita justru nyaman buat terus menjauh. Dan yang lebih ngeri lagi, kadang kita sendiri pun nggak sadar kalau ternyata kita justru sedang mengasingkan diri. Seringkali alasan paling awal mengapa kita mengisolasi diri itu karena kita kelelahan. Bukan sekedar capek fisik aja, tapi capek secara emosional dan juga mental. Ya karena kita hidup di dunia yang bergerak cepat. Semua orang kayak sibuk banget dan punya target masing-masing, punya pencapaian masing-masing dan pencitraan yang terus ditampilkan di publik. Dan tanpa sadar kita ikut terbawa arus itu. Kita yang terlalu bekerja dengan sangat keras, aktif di banyak banget organisasi, belum lagi urus tugas kuliah, bahkan tetap harus maksain diri buat terus baik-baik aja. Saat kepala rasanya udah penuh dan berisik, perasaan kosong dan sesak, satu-satunya hal yang emang paling kita inginkan adalah menyendiri. Ya, dengan menarik diri sendiri dari dunia luar. Kita mulai tuh untuk skip acara, gak bales chat, matiin notifikasi, bahkan mungkin uninstall semua media sosial. Kita merasa bahwa dunia ini tuh terlalu sibuk, terlalu rame, dan satu-satunya tempat yang paling tenang adalah cuma ruang dengan diri kita sendiri. Tapi guys, kelelahan bukan satu-satunya alasan mengapa kita mengasingkan diri. Terkadang pilihan kita untuk menjauh itu bisa muncul dari luka-luka kita yang belum sembuh. Misalnya adanya pengalaman dikhianati, dicueki, diremehkan, atau disakiti sama orang terdekat kita. Luka-luka itu nggak cuma menyakitkan, tapi juga membekas dan buat kita takut. Takut dikecewakan lagi, takut kehilangan lagi, takut orang itu bakalan ngerusakin kepercayaan kita lagi. Dan karena rasa takut itu, kita mulai menutup diri. Bukan karena kita nggak butuh orang lain, tapi karena kita terlalu takut untuk percaya lagi. Dan dari sini tanpa kita sadari, kita mulai membangun tembok. Kita merasa lebih aman saat sendiri karena kita nggak ada ekspektasi, kita nggak ada tekanan, dan kita nggak akan ada resiko buat disakitin lagi. Tapi tembok yang kita bangun itu lama-lama bakalan jadi penjara buat kita guys. Dan kita bisa terjebak di dalamnya dan kalau dibiarkan kita akan semakin sulit buat keluar. Dan saat kita mulai menjauh dari orang lain, pelan-pelan muncul juga tuh perasaan ternyata emang aku sendirian ya. Aku emang gak punya siapa-siapa. Dan karena perasaan-perasaan itu, akhirnya kita memilih buat ngurung dan berdiam diri. Bahkan dalam kondisi yang gak baik sekalipun. Kita enggan buat cerita atau minta tolong. Karena kita merasa buat apa cerita kalau nggak akan ada yang ngerti juga. Ditambah lagi kita mungkin pernah mencoba buat terbuka sama orang lain. Tapi tanggapannya malah bikin sakit hati. Dibilang lebay lah, disuruh bersyukur, dan dianggap kurang berusaha. Nah, pengalaman kayak gini nih yang bikin kita makin yakin bahwa emang gak ada tempat nyaman buat cerita. Akhirnya kita memilih untuk diam. Nah, kondisi ini biasa disebut dengan social misattunement. Artinya ketika seseorang merasa tidak sinkron atau tidak terhubung dengan lingkungan sosialnya. Padahal sebagai manusia kita juga butuh manusia lain kan? Kita butuh dimengerti dan kita butuh diterima. Semua hal tadi jadi semakin rumit kalau ternyata lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau bahkan di media sosial, itu nggak menjadi ruang aman. Kadang-kadang rumah sendiri pun terasa nggak nyaman
Karena mungkin kita selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain dalam rumah. Lingkaran pertemanan apalagi? Kadang-kadang kita justru akan dibilang penuh drama atau toksik ketika kita mulai menceritakan apa yang kita rasakan. Media sosial? Udahlah jangan ditanya. Tiap buka story ataupun explore, rasanya kayak semua orang tuh kok bahagia-bahagia mulu, sibuk mulu, kayak punya kehidupan yang ideal mulu gitu. Sedangkan aku masih berjuang sama hal-hal yang gak bisa ataupun ketika aku lagi gak baik-baik aja, aku gak tahu mau cerita ke siapa. Dan saat kita mikir kalau kita nggak punya ruang buat kita bernafas ataupun istirahat, kita menciptakan ruang itu sendiri dengan mengisolasi diri. Nah, setelah kita bahas tadi kenapa banyak dari kita akhirnya mengisolasi diri, sekarang kita bahas bagaimana cara untuk menghadapinya. Gimana caranya pelan-pelan keluar dari ruang sepi itu tanpa harus merasa dipaksa dan tetap nyaman dengan prosesnya. Langkah paling pertama dan yang paling penting adalah kesadaran. Kadang-kadang kita tuh terlalu terbiasa menutupi perasaan, sampai nggak sadar bahwa kita ini sedang dalam mode menghindar. Jadi, cobalah untuk jujur pada diri sendiri dengan bilang, aku lagi nggak baik-baik aja dan aku butuh bantuan. Kesadaran ini tuh penting banget guys, karena selama kita belum mengakui bahwa kita punya ataupun dalam masalah, kita nggak akan pernah benar-benar bisa bergerak untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, buka ruang untuk bersosialisasi. Kita nggak harus langsung aktif di semua grup, ikut semua acara ataupun kegiatan, atau bahkan ngobrol panjang sama banyak orang. Cukup mulai dari satu hal kecil aja dulu. Misalnya, jawab pesan dari teman ataupun sahabat yang udah lama banget kita abaikan, atau mulai dengan mengucapkan hai atau menyapa orang ketika kita bertemu dengan ramah. Bisa juga dengan mulai kembali ikut satu kegiatan positif yang ringan dan gak bikin kita stres. Ingat ya guys, pemulihan itu nggak instan. Jadi emang butuh langkah-langkah kecil yang konsisten untuk dilakukan. Orang yang sedang mengisolasi diri seringkali kehilangan arah. Hari-harinya nggak teratur, tidurnya nggak jelas, makanannya asal-asalan, dan kurang beraktivitas. Nah, kita bisa mulai tuh untuk menyusun kembali rutinitas kecil yang biasa kita buat untuk bisa jadi lebih produktif. Kayak bangun pagi, mandi, sarapan, terus bisa keluar bentar untuk cari angin atau kena sinar matahari. Terus bisa juga dengan nulis jurnal atau sekedar mendengarkan musik sambil beberes kamar. Nah, rutinitas seperti ini nih yang bisa membantu kita untuk kembali terhubung. Jadi bukan hanya kita terhubung dengan orang lain atau dunia luar, tapi juga terhubung dengan diri kita sendiri. Dan penting banget buat validasi perasaan dan berdamai dengan luka itu. Kita nggak harus terburu-buru buat sembuh kok guys. Kita hanya perlu memberi ruang pada diri kita sendiri untuk memprosesnya. Kalau kamu marah, sedih, kecewa, itu wajar kok. Jangan ditahan ataupun diabaikan, tapi kenali, peluk, lalu lepaskan pelan-pelan. Dan jika memang kamu merasa udah nggak sanggup lagi buat ngadepin sendirian, konseling adalah opsi yang paling aman dan bisa bantu kamu. Konselor maupun psikolog akan membantu memahami dan juga memberikan kamu solusi. Pun kamu belum punya tempat yang bikin kamu nyaman, kamu bisa menciptakannya sendiri. Bisa dari kepada Tuhan, bisa lewat journaling, bangun komunitas sendiri, atau dari satu orang yang kamu percaya dan tahu kamu sepenuhnya. Orang tua misalnya. Nah, ruang aman itu nggak harus besar guys, tapi cukup untuk membuat kamu merasa nggak sendiri. Kita semua punya masa-masa beratnya guys. Kita semua pernah merasa sendiri. Tapi jangan biarkan rasa sendiri itu mengurung kamu terlalu lama. Ya meski nggak banyak, tapi pasti ada orang yang peduli. Dan aku di sini. Dan akan berkata, kamu itu penting, kamu itu cukup, kamu berhak bahagia. Dunia ini emang gak selalu ramah guys, tapi selalu ada tempat buat kamu untuk merasa cukup, diterima, dan dicintai. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @norwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!